teman-teman, setelah membahas tes wawasan kebangsaan soal Bhinneka Tunggal Ika part 1, kali ini kita akan lanjutkan ke part 2. Ini soal dari nomor 11 sampai dengan 20. Jadi, disimak ya. Kita mulai dari soal nomor 11 di sini. Globalisasi membawa pengaruh budaya dari luar yang dapat menggeser identitas seseorang. Terusnya ada titik di sini. Untuk menjaga kebudayaan dan juga tradisi lokal dalam menghadapi era tersebut itu adalah bagaimana? Apakah A. Menutup akses budaya luar yang lambat laun menghilangkan ciri khas budaya lokal? Kurang tepat ya, kalau menutup akses itu tidak bisa. Kita harus terbuka terhadap informasi, baik dari luar maupun dari dalam. Kayak gitu. Kita ngomongin globalisasi. Jadi yang A itu kurang tepat teman-teman. Kita tidak realistis kalau melakukan yang A. Yang B. Menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, dan solidaritas yang tinggi. Positif nih. Kita lihat dulu yang lain. C. Menghindari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan identitas dan juga nilai-nilai budaya lokal. Ini tuh kelihatannya bagus, tapi sebenarnya ini salah. Kenapa? Karena kata kerjanya di sini menghindari kegiatan yang bertentangan dengan identitas dan juga nilai-nilai budaya lokal. Gak semua harus dihindari. Lihat dulu konteksnya. Toh negara kita demokrasi, jadi bisa dimusyawarahkan. Jadi yang C itu salah. Kita ke pilihan yang D. Mempromosikan kebudayaan lokal melalui media sosial dan juga internet agar semua masyarakat mengetahuinya. Ini sepertinya terdengar positif. Kita simpan yang D, dan yang E menggunakan tradisi-tradisi lama dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak akan tergeser. Oke, kita lihat di sini soalnya apa. Balik lagi ke soalnya apa. Untuk menjaga kebudayaan dan tradisi lokal dalam menghadapi era tersebut adalah apa eranya? Globalisasi yang membawa pengaruh budaya dari luar yang dapat menggeser identitas seseorang. Jadi, ada budaya dari luar negeri masuk ke Indonesia. Diduga dia akan mempengaruhi budaya dan menggeser identitas seseorang. Yang ditanya itu adalah upaya apa untuk menjaga kebudayaan dan tradisi lokal agar tidak bergeser. Tadi kan kita tinggal B, D, sama E. Kita lihat yang B, menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, dan solidaritas yang tinggi. Ini terlihat positif, tapi menghidupkan kembali toleransi itu sudah ada. Kayak gitu. Ini tuh nggak spesifik ke budaya luar yang mau menggeser identitas seseorang. Nah, tadi kan tinggal B, D, sama E. Yang A salah, yang C juga salah. Kalau yang B itu bukan salah, tapi dia kurang tepat. Kenapa? Dia kurang tepat, jadi jawabannya salah. Nah, kalau yang D, mempromosikan kebudayaan lokal melalui media sosial dan internet agar semua masyarakat mengetahuinya. Iya, caranya baik kayak gitu. Tapi solusi yang tepat dalam mengatasi perkembangan globalisasi itu adalah teknologi untuk memperkenalkan budaya lokal secara kreatif, misalnya lewat media sosial, festival digital, atau konten edukatif. Dengan kayak gitu, budaya lokal itu tetap eksis dalam menghadapi pengaruh dari luar. Jadi jawabannya yang tepat yang D. Kenapa yang E salah? Menggunakan tradisi-tradisi lama dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak akan tergeser. Kita lihat di sini. Kenapa? Karena yang digunakan hanya tradisi lama kayak gitu. Itu bisa aja membuat kita tertinggal. Sementara tradisi selalu berkembang. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini definisi dari masyarakat madani. Kalimat tanyanya, manfaat utama dari budaya demokrasi dalam menciptakan masyarakat madani tersebut apa? Yang ditanya manfaat, teman-teman. Kalau yang A, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, ini terdengar positif, tapi kita lihat pilihan yang lain dulu. Yang B, mendorong partisipasi politik dari seluruh masyarakat. Atau yang C, memperkuat hak-hak individu dan kelompok yang rentan. Semua itu harus diperkuat ya, nggak hanya kelompok rentan di sini teman-teman. Dan dia menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk maju sebagai pemimpin, tidak ya. Yang E, menciptakan kebebasan berpendapat masyarakat tanpa batasan. Demokrasi yang sehat itu nggak hanya memberi kebebasan teman-teman, tapi dia juga menuntut tanggung jawab. Jadi karena di sini tanpa batasan, yang E juga salah. C salah. Jadi A atau B. Jadi manfaat utama dari budaya demokrasi itu harusnya bisa menjaga keseimbangan antara hak, misalnya kebebasan berpendapat nih, dan juga kewajiban. Kalau kita berpendapat, kita masih tetap harus menaati aturan, dan juga kita harus menghormati hak orang lain. Jadi berdasarkan ini, fokusnya itu tidak jika hanya fokus pada kebebasan tanpa kewajiban seperti yang E, maka ini negara akan kacau. Dan itu bukan definisi dari masyarakat madani. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman.
Nomor 13, dalam era digital, penggunaan media sosial oleh remaja semakin meningkat. Terkadang, remaja menghabiskan banyak waktu untuk memamerkan gaya hidup mewah mereka di medsos. Ini yang sekarang terjadi ya. Seperti mengunggah foto liburan mewah, pesta, dan barang-barang mahal. Pertanyaannya, hal ini menimbulkan dampak negatif terutama terkait rasa kebangsaan. Salah satunya yang dicari adalah dampak negatif. Kalau yang A, membuat remaja menjadi kurang peduli terhadap lingkungan. Ini negatif, tapi apakah ada hubungannya? Kita simpan dulu yang A. Kalau yang B, memicu terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi. Atau yang C, lebih mementingkan popularitas daripada prestasi akademik. Atau D, berkurangnya toleransi terhadap perbedaan dan juga keragaman bangsa. Atau E, mengganggu kesehatan fisik dan mental remaja di masa pertumbuhan. Di sini ngomongin Bhinneka Tunggal Ika remaja. Dampak negatifnya itu apa? Jadi, meskipun dampaknya banyak yang negatif, kita harus hubungkan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Pamer gaya hidup mewah itu menimbulkan kesenjangan sosial. Akibatnya, remaja bisa menjadi kurang peduli terhadap semangat persatuan. Dia lebih fokus terhadap status sosial. Oh, dilihat nih bisa liburan mewah, bisa ikut pesta, punya barang-barang branded. Nah, itu yang disebut status sosial. Hal ini bisa melemahkan rasa kebangsaan karena muncul sikap individualis biasanya teman-teman. Selain individualis, dia materialis dan juga diskriminatif, sehingga toleransi terhadap keberagaman itu berkurang. Nah, kalau ini dihubungkan soal ini, hal ini menimbulkan dampak negatif terutama terkait rasa kebangsaan. Itu merupakan jawabannya yang D, berkurangnya toleransi terhadap perbedaan dan juga keragaman bangsa. Nomor 2, soalnya panjang banget, justru perhatiin pernyataan-pernyataan. Ada 5, kalimat tanyanya adalah dampak globalisasi di bidang politik. Itu ditunjukkan oleh nomor mana? Kalau 1, penyebaran sistem demokrasi ke berbagai negara. Politik bukan. Benar ya, karena banyak negara ikut mengadopsi demokrasi. Jadi kalau ada poin satunya itu kemungkinan benar. Yang ini nggak ada satunya, berarti E salah. 2, adanya intervensi asing dalam penentuan dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Ini tidak intervensi asing, Pancasila adalah murni Indonesia. Berarti 2 itu kurang tepat. Ada 2-nya salah teman-teman. A ada 2, B ada 2. Jadi tinggal C. 134 atau 135. Kita langsung ke poin 4-nya karena 3 masuk ya. Munculnya dominasi negara adik kuasa di dunia atau terbentuknya lembaga-lembaga internasional. Yang mana? Ya, benar banget. Jadi poin yang benar adalah 1, 3, dan 5 atau yang D teman-teman. Kenapa? Karena 2, intervensi asing dan dominasi adik kuasa itu lebih ke bentuk ancaman atau penyimpangan, bukan merupakan manfaat politik dari globalisasi. Yang ditanya dampaknya. Jadi jawabannya D. Soal nomor 15 di sini dalam sebuah diskusi anggota-anggota yang berdebat tentang topik yang kontroversial, namun beberapa mereka tetap menghormati pendapat masing-masing dan mencari kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan semua sudut pandang dan juga semua pendapat. Sikap anggota yang mencerminkan budaya demokrasi dalam situasi tersebut adalah sikap yang mencerminkan budaya demokrasi. Kalau demokrasi gimana? Iya, kita menekankan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi itu nggak berarti kita harus menghindari perdebatan ya, tapi kita cari keputusan bersama-sama. Jadi kita lihat dulu yang melakukan perdebatan dengan topik yang kontroversial dalam sebuah diskusi adalah wajar. Iya, tapi kita bandingin dulu sama pilihan yang lain. Dan mempertimbangkan anggota yang memiliki sudut pandang dengan topik yang kontroversial kurang tepat. Yang C, mencari kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan semua sudut pandang perselisihan. Ini positif ya, karena yang dicari adalah kesepakatan bersama. Kita lihat dulu yang D, menghormati perbedaan pendapat masing-masing anggota agar diskusi tidak terjadi perselisihan. Iya benar. Atau E, menghindari perdebatan dan memilih untuk tidak mengambil keputusan meski semua anggota menyetujuinya. Enggak ya. Kalau yang ini tidak mengambil keputusan tuh nggak boleh. Yang namanya budaya demokrasi itu kan keputusannya bersama. Jadi A, C, atau D teman-teman. Kalau kita merujuk pada prinsip sila keempat, yaitu kerakyatan, itu kita harus nyari kesepakatan bersama. Meskipun A benar melakukan perdebatan dengan topik yang kontroversial adalah diskusi yang wajar, tapi ingat di sini mencerminkan budaya demokrasi. Berarti cari kesepakatan yang bersama, jadi jawabannya yang C. Oke? Lanjut ke soal nomor 16, di sebuah komplek perusahaan, para warga mengadakan pemilihan ketua RW secara transparan. Semua warga yang memenuhi syarat dapat menjadi calon ketua RW.
Setelah semua calon dipresentasikan, para warga memiliki hak untuk memilih melalui pemungutan suara. Nah, mirip pemilu ya, tapi ini tingkat RW teman-teman. Seluruh proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan juga transparan, sehingga tidak ada kecurangan. Pentingnya budaya demokrasi dalam hubungan antar anggota masyarakat tersebut apa? Budaya demokrasi itu harusnya mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan bersama. Kalau yang A memperkuat kekuasaan pemerintah yang transparan, ini bukan budayanya, bukan yang A. Kalau yang B menjaga stabilitas politik di negara demokrasi, iya sih. Tapi kan yang ditanya adalah hubungan antar anggota masyarakat ya, bukan stabilitas politik. Jadi ini benar tapi nggak tepat jadi jawaban, karena topik pertanyaannya berbeda. C. Meningkatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Ini adalah budaya demokrasi. Semakin banyak pemilih, berarti semakin aktif kayak gitu. Berarti kamu menggunakan hak suara kamu. Yang C benar, tapi kita lihat yang D dan E. Dia meningkatkan keterbukaan warga dalam masyarakat. Kurang tepat ya, kan yang ditanya budaya demokrasi. Atau ia menjaga status negara sebagai negara demokrasi. Kurang tepat teman-teman. Kenapa yang ditanya itu anggota masyarakat di sini? Jadi kita fokusin budaya demokrasi dalam hubungan antar anggota masyarakat. Yang ngomongin anggota masyarakat itu cuma yang C. Yang lain tuh enggak. Ya, kalau misalnya D itu juga ngomongin warga sih, tapi kan keterbukaan yang dibahas. Yang di D yang ditanya budaya. Kalau yang E juga ngomongin negara, jadi salah. Jawabannya C. Fakta nomor 17, globalisasi membawa pengaruh budaya asing ke dalam masyarakat lokal, seperti film, musik, fashion, dan juga gaya hidup. Hal ini dapat mempengaruhi nilai-nilai tradisional dalam budaya lokal, serta menghasilkan perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Kalimat tanyanya, salah satu peran kepribadian bangsa dalam menghadapi pengaruh globalisasi tersebut adalah apa? Kita harus tahu dulu ya kepribadian bangsa ini apa. Kepribadian bangsa itu adalah ciri khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, di sini ngomongin globalisasi teman-teman. Dalam menghadapi arus globalisasi, bangsa Indonesia itu nggak boleh kayak kehilangan jati dirinya. Apa sih jati diri kita? Suku, adat, budaya, bahasa, dan lain-lain yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, peran kepribadian bangsa adalah harusnya menjaga dan juga melestarikan budaya lokal, bukan menolak semua hal asing. Kalau yang B, karena kata dia menolak, jadi dia kurang tepat. Nah, atau sekedar mengikuti yang baik aja, seperti yang E, ini juga kurang tepat teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A, menjaga kebudayaan dan tradisi lokal agar tetap lestari, dijaga. Oke? Kita ke soal nomor 18. Kemanusiaan adil dan beradab adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan juga beradab. Sila keberapa? Ya, sila kedua. Manfaat memiliki sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan warga negara. Kurang tepat ya, ini kan sila kelima kalau yang A. B. Membuat warga negara menjadi lebih mencintai negaranya. Sila keberapa cinta negara? Sila ketiga. Mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda. Ini kita simpen ya. Atau yang D, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga negaranya. Soal ngomongin ekonomi nggak? Enggak. Soal ngomongin manusia yang adil dan beradab. Mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan juga beradab. Kalau ekonomi itu sila kelima, teman-teman. Kalau yang E, membentuk karakter warga negara agar menjadi lebih kuat dan tangguh. Di sini, kan nilai kemanusiaan ya. Itu kalau nilai kemanusiaan itu kan sila kedua. Dia menekankan apa? Seperti sikap adil dan adab. Seperti saling menghargai, menghormati martabat manusia, menghormati hak orang lain. Jadi, jika masyarakat menerapkan ini, maka akan tercipta kemampuan untuk hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, agama, ras, adat, istiadat, budaya, dan lain hal. Jadi, kesimpulannya, manfaat utama adalah kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan sosial. Ada nggak ngomongin adaptasi? Ada, teman-teman. Ada di C. Jadi, jawabannya yang C. Soal nomor 19. Bangsa Indonesia harus memandang semua aspek kehidupan bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan juga bernilai strategis. Kalimat tanyanya, sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman. Apa yang dikembangkan? Kira-kira jawabannya positif atau negatif? Oh iya, positif tentunya.
Kalau yang A, meneladani para pembuat konsep wawasan Nusantara yang berhasil menciptakan keanekaragaman bangsa. Positif sih, tapi kita lihat dulu, ini perlu dikembangkan atau enggak. Yang B, mengupayakan bangsa Indonesia lebih homogen. Homogen itu artinya sama, teman-teman. Homogen. Sama. Kalau berbeda tuh heterogen. Kita tuh heterogen, berbeda-beda. Kamu yang lahir dari ayah dan ibu yang sama, saudara kembar pun pasti ada perbedaannya. Jadi yang B itu kurang tepat. Kita nggak bisa diupayakan untuk homogen. Yang C, mengikuti ajaran wawasan Nusantara untuk menciptakan bangsa yang lebih homogen. Homogen lagi, nggak bisa. Dia mengutamakan kepentingan pemerintah daripada kepentingan masyarakat yang beragam. Boleh nggak? Seperti kenyataannya terjadi, ini tidak boleh, teman-teman. Kepentingan siapa yang harus diutamakan? Kepentingan halayak ramai. Ya, di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Pemerintah tuh golongan. Jadi jawabnya salah. Memandangkan keanekaragaman yang dilandasi persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo, kita yang A atau yang E. Kalimat tanyanya adalah yang harus dikembangkan. Nah, dalam bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa. Jadi ngomongin apa? Keanekaragaman bangsa yang harus dikembangkan. Kalau kita meneladani para pembuat konsep wawasan Nusantara, itu kita harus hanya membuat mereka menjadi teladan, contoh kayak gitu. Nah, kalau yang E, memandang keanekaragaman yang dilandasi persatuan dan kesatuan, itu tepat. Kenapa? Ya karena itu tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya karena kita beragam, kita harus tetap satu, nggak boleh terpecah belah. Itu adalah prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya yang E. Kita ke soal terakhir. 20. Keanekaragaman bangsa Indonesia di samping dapat memicu disintegrasi bangsa, tetapi juga sebagai modal positif dalam pelaksanaan pembangunan. Jika segenap elemen bangsa dan negara dapat mengatur dengan baik, sikap positif yang harus dikembangkan agar bangsa Indonesia dapat berdiri kokoh. Itu yang mana? Intinya sikap positif. A. Menjaga keselarasan dalam masyarakat. Atau B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Atau C. Setiap orang berusaha memperoleh kepuasan batin. Gak nyambung, teman-teman. Ini gak ngomongin keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika kalau ngomongin batin. D. Setiap warga negara harus mencari keuntungan bersama ekonomi ini, guys. Kan BTI. Memprovokasi agar terjadi kerukunan dan kedamaian hidup. Provokasi itu kalimatnya negatif. Jadi A atau B? Ya. Oke. Kalau ada disintegrasi bangsa, berarti disintegrasi itu artinya persatuan. Bisa artinya merusak persatuan. Berarti ini berhubungan sama persatuan dan kesatuan. Karena ada kata kunci ini, jadi jawabannya yang B. Menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Kayak apa? Supaya tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan. Ada pembahasannya di sini. Oke, thank you sudah menyimak sampai akhir. Good luck. Bye.